Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram wal mutaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harap barokah doanya, wabil khusus kepada asatid wal asatidah yang saya hormati, tak lupa kepada segenap jamaah istighosah, jamaah majlis qiyamul lail fi Ramadan, dan semua teman-teman santri semuanya rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan rahmat, taufik serta hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul kita yang seperti ini dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama, sekedar mengingatkan, kalau ada di masjid, monggo sama-sama niat iktikaf. Yang belum niat iktikaf, monggo niat iktikaf. Niatnya gimana? Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kalau artinya niat saya iktikaf karena sunnah, karena Allah ta'ala. Supaya apa? Tidak sia-sia kita duduk lamanya, mulai dari tadi hingga selesai nanti, biar tidak sia-sia. Meskipun tidur dicatat oleh Allah sebagai pahala. Ya, sebab akan banyak yang ketiduran biasanya, tidak baca apa-apa, ketiduran, tapi tetap dapat pahala. Ya. Sebagaimana dawuhnya kanjeng Nabi, mani takafa imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang beritikaf di masjid, maka Allah semata-mata karena iman dan ridho, semata-mata mengharap ridho Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Masyarul hadirin rahimakumullah, terkait apa yang disampaikan kemarin malam, bahwasannya besok tanggal 17 Ramadan, yakni malam ini udah memasuki malam ke-17, yakni besok kita akan memperingati perayaan nuzulul Quran, yaitu temurunnya Al-Quran. Masyarul hadirin rahimakumullah, setiap penganut agama itu mempunyai kitab suci masing-masing, atau yang dipercayai sebagai kitab suci masing-masing. Agama Nasrani ini mempunyai kitab Injil. Kalau agama Yahudi itu mempunyai kitab Taurat. Kalau agama Hindu itu punya kitab namanya Weda. Nama kitabnya Weda, yang dipercaya suci, katanya gitu. Terus umat Buddha itu mempunyai kitab Tripitaka. Nama kitabnya seperti itu. Saya nggak pernah tahu kitabnya seperti apa. Terus umat Majusi itu punya kitab namanya Zen Avesta. Bani Avesta. Ya. Untuk umat Islam, ini punya kitab suci, yaitu Al-Quran. Nah, maka dari itu umat Islam yang meyakini Al-Quran ini adalah kitab suci. Kenapa kita kok meyakini Al-Quran ini adalah kitab suci? Ada 3 alasan. Yang pertama, ajaran yang ada di dalam Al-Quran,
perintah yang ada di dalam Al-Quran itu sudah sesuai dengan fitrah manusia, sudah sesuai dengan terciptaannya manusia, sudah terukur kuatnya manusia seberapa. Jadi di dalam Al-Quran tidak pernah apa itu memaksa manusia harus begini enggak. Kalau tidak bisa begini ya begini. Contoh, sholat fardu itu kan berdiri bagi yang mampu. Kalau enggak mampu duduk. Nggih, kalau enggak mampu duduk sholat miring, enggak mampu miring tidur terlentang. Enggak harus, kamu harus sholat berdiri. Kalau enggak sholat berdiri dosa besar. Enggak, Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. La yukallifullahu nafsan, gitu. Tidak pernah Allah itu memaksa. Karena apa? Allah menurunkan Al-Quran sesuai standar fitrah manusia. Jadi dalam Islam itu ajarannya yang pertama, alasannya aturan dalam Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Contoh lagi, puasa. Ya, sekarang ini kan puasa. Puasa dalam Al-Quran tidak menuntut kita untuk puasa sehari semalam penuh, tidak. Ya, tidak menuntut seperti itu. Kalau ada kitab loh yang menuntut umat untuk berpuasa penuh dalam sehari semalam, wah itu kitab gak beres berarti. Ya, gak beres berarti kitabnya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini butuh makan. Kalau sehari semalam kita dituntut untuk puasa, seandainya seperti itu dalam Al-Quran, maka kesehatan kita berbahaya, sakit-sakitan, kayak tabu, ya, sembarang. Dan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam puasa Ramadan ini dilarang semua apa yang dihalalkan sebelum Ramadan, baik siang atau malam, waduh susah bagi orang yang berkeluarga. Ya, susah bagi orang yang berkeluarga, terutama ya saya lah. Iya, terutama saya. Seandainya malam ndak boleh kumpul istri, seandainya loh, Al-Quran mengajarkan seperti itu, apalagi lamanya sampai 1 bulan libur, kepelengan manusia ini. Di Nabi ini boleh, nyari kitab boleh. Seandainya Al-Quran mengajarkan seperti itu, makanya sesuai standar fitrah manusia, sesuai standar kebutuhan manusia, itu Al-Quran. Alasan pertama yaitu ajaran Al-Quran itu sudah sesuai standar fitrah manusia. Ibaratkan contoh lain itu, Al-Quran itu adalah buku pedoman, buku tuntunan oleh Allah kepada Allah yang menciptakan manusia. Allah tahu kadar manusia seberapa, kuatnya manusia berapa, dituntun oleh buku panduan, yakni Al-Quranul Karim. Salah satu contoh ringan seperti inilah, contoh ringan. Saya menjadikan produk yaitu HP, misalkan HP Nokia. Sekali sampean beli produk saya, maka di dalam HP itu ada buku panduan ya, pasti itu. Kalau yang bapak-bapak mungkin tak tahu lah ke buku panduan itu. Ada di situ. Kalau mencet tombol begini, cara menghidupin begini, cara mematikan begini, kan gitu nggih. Nah,
baterainya cc-nya sekian, bisa kuat sampai 2 hari 2 malam. Dalam buku panduan. Maka buku panduan ini sesuai dengan standar HP ini. Gak mungkin buku panduan HP Nokia dibuat untuk panduan HP Samsung. Amburadul ini. Ya, amburadul. Coro buku panduan gak tepat. Maka panduan yang tepat kita gak ada lagi kembali kepada Al-Quran. Ya. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, isinya tidak saling bertentangan. Isinya Al-Quran mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Kandungan yang terdapat dalam Al-Quran itu enggak ada yang bertentangan. Ayat 1 misalkan loh, ayat 1 menerangkan Tuhan Esa. Ayat satunya menerangkan Tuhan 3. Ayat satunya menerangkan Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Musa. Waduh, ini amburadul Tuhannya ini. Maka dalam Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Ya, kandungan isinya. Dalam kitab tafsir itu saya buka itu, Al-Quran itu terdapat 6.666 ayat. Saya nggak pernah ngitung, cuman bacanya gitu. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Itu enggak ada yang saling bertentangan, baik secara hukum, baik secara ketuhanan, ketauhidan, tidak ada yang bertentangan. Ya, semuanya sinkron semua. Satu jalur, tidak ada yang bertentangan. Itu Al-Quran. Alasan yang ketiga, karena Al-Quran itu bersih dari campur tangan manusia. Al-Quran itu bersih dari campur tangan manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam manusia. Jadi enggak ada satu ayat, 2 ayat bikinan manusia, buatan manusia, itu enggak ada. Hatta Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa, apalagi nabi-nabi yang lain. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa membuat satu ayat, jangankan satu ayat, satu kalimat dari Al-Quran, seandainya Kanjeng Nabi Muhammad bisa, maka kita akan bisa untuk membuat kitab apa itu yang menyerupai Al-Quran. Berhubung Kanjeng Nabi enggak bisa, maka kita juga enggak bisa. Ada pertanyaan, mungkin enggak ada yang nyoba untuk menandingi Al-Quran. Kata siapa? Diterangkan dalam kitab tafsirnya itu dulu itu udah dicoba, ingin menandingi ayat Al-Quran, ingin membuat Al-Quran sendiri. Namanya itu Musailamah Al-Kadzab, yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Dia membuat, ingin menandingi satu surat, yaitu surat Al-Fil. Isinya begini, Quran yang dibuat Musailamah Al-Kadzab, ya. Apa itu? Ini Al-Fil. Kalau di Al-Qurannya apa? Surat Al-Fil itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lah ingin menandingi surat itu. Kata Musailamah Al-Kadzab, dia menulis Al-Fil ayat pertama, wa mal fil ayat kedua, ayat ketiga wa ma adraka mal fil, ayat keempat lahu khurtumun tawil, ayat yang kelima walahu zail. Kalau diartikannya itu lucu. Al-fil gajah. Wa mal fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Leter-moter bedai gajah dong. Lahu khurtumun tawil, gajah itu punya belalai
panjang. Ya. Walahu zail, dia punya ekor yang panjang. Meskipun bukan Musailama Al-Kadzab yang membuat, anak TK sekarang bisa itu pengertian gajah kan itu. Gajah itu ekornya panjang, ya, hidungnya panjang, ya, badannya besar. Nah anak TK paut oneng ini. Tahu saya entar ke Musailama Al-Kadzab. Ya. Jadi Al-Quran itu nggak bisa ditandingi. Makanya tidak ada campur tangan manusia Al-Quran itu. Maka patut Al-Quran itu kita cintai, patut Al-Quran itu kita imani. Ya. Itu alasan yang ketiga, bersih dari campur tangan manusia. Makanya Al-Quran itu juga bukan kalam Nabi, bukan. Kalam Nabi itu hadis. Hadis itu yang dawuh Kanjeng Nabi isinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Al-Qur'an itu merupakan kalam Nabi, maka enggak beda jauh dengan hadis Kanjeng Nabi. Kalau Al-Qur'an murni dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Masyarul hadirin rahimakumullah. Maka besok mari kita bersama-sama Dawe Romo Yai menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Dalam kitab Al-Bayan, saya kutip dari kitab Al-Bayan fi Ulumil Quran, karangannya Syekh Ali As-Sobuni. Al-Quran diturunkan itu dengan dua proses. Al-Quran diturunkan itu atas dua proses. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Langit dunia, ya langit yang di atas kita ini, persis itu langit dunia. Namanya itu kalau di sini disebut Baitul Izzah. Diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit bumi, langit atas ini, itu secara sekaligus, langsung 30 juz turun. Dari langit bumi ke Kanjeng Nabi itu diturunkannya secara berangsur, tidak sekaligus. Itu mencapai lamanya, karena dicicil turunnya itu pada Kanjeng Nabi itu memakan waktu 23 tahun. Memakan waktu 23 tahun. Turun pertama pada Kanjeng Nabi yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surat pertama kali yang turun ke muka bumi ini. Maka yang kita peringati ini ya turunnya Al-Quran dari langit ke Kanjeng Nabi yang diperingati. Ya, turunnya Al-Quran pertama kali surat Al-Alaq. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu mensyukuri, perlu senang atas diturunkannya Al-Quran, karena Al-Quran itu hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia bisa tahu al-haq wal batil. Kemarin malam udah disinggung oleh Romo Yai. Di zaman jahiliyah itu kalau punya anak gadis, anak perempuan itu dibunuh, dipendam hidup-hidup. Dipendam hidup-hidup. Kenapa? Merupakan aib bagi keluarga di zaman jahiliyah. Merupakan aib bagi keluarga punya anak perempuan itu. Sehingga kalau lahir anak perempuan langsung tidak mikir panjang, langsung dikubur hidup-hidup. Al-Quran turun untuk memberikan hidayah kepada manusia. Akhirnya seorang perempuan bisa dimuliakan hingga sekarang. Itu barokahnya Al-Quranul Karim. Maka patut kita bersenang-senang, patut kita senang atas turunnya Al-Quran. Besok kita peringati atas turunnya, peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Harus kita senang.
Wajib malahan kita senang ini. Kalau tidak senang atas turunnya Al-Quran, berarti imannya perlu dipertanyakan. Imma kafir wa imma munafik. Kalau ada orang gak senang atas peringatan nuzulul Quran, orang itu ada dua. Ada kalanya orang itu orang munafik, ada kalanya orang kafir. Ya, orang munafik itu ya orang Islam. Orang munafik itu ya orang Islam. Cuman ya gitu, kalau urusan ibadah males ya. Ya sholat ya juga, tapi kadang gak sholat ya. Ya kadang baca Quran, kadang ya enggak ya. Kadang ya berbuat dosa, kadang enggak. Itu orang munafik. Ya. Sama seperti apa itu loh? Hadis Kanjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadu 'ala niran. Barang siapa yang senang atas masuknya, atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Harus kita itu senang atas masuknya bulan Ramadan. Kalau tidak senang, ini perlu dipertanyakan. Iman perlu dipertanya. Kadang kita dengar, ya bukan kita dengar, kadang dari kita sendiri. Aduh, sebulan lagi lepas hari kan. Susah kok mun bulan pasar. Bukannya senang, susah. Kenapa? Mau kedatangan bulan Ramadan. Aduh, seminggu lagi udah mau puasa. Aduh, besok udah mau puasa. Seakan-akan mau ketimpanan musibah yang sangat besar. Lah ini imannya perlu dipertanyakan. Ya. Begitu juga nuzulul Quran. Duh, pengeluaran meneh iki. Kena tarikan niki. Ana apa yu? Nuzulul Quran. Kena form pitu. Salah maring ini kate rioyoan turung tuku kelambine anak iki yo opo iki. Seakan-akan apa ya? Ketimpanan musibah. Sebab apa? Ada nuzulul Quran. Ya, mari kita robah. Coro enggak senang, disenang-senangkanlah. Oh besok nuzulul Quran, alhamdulillah nuzulul Quran. Meski ate yo tandi pesi ledine leneng seneng lagi. Hadir. Salawis enggak seneng enggak hadir. Ya, hadirlah ke tempat majlis, di mana di majlis itu diadakan peringatan nuzulul Quran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.